Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Binta Azizah. Welcome to my channel. Kita akan membahas tentang apa sih komunikasi dan apa aja sih bagian-bagian dalam komunikasi. Tetap stay di sini ya. Menurut Daryanto, komunikasi itu adalah suatu penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Kalau menurut Komarudin, informasi dari seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang lain itu tuh paham apa sih yang lagi dibahas, apa sih informasi yang disampaikan sama si penyampai ini. Nah, jadi guys, seseorang berbicara dengan orang lain untuk menyampaikan informasi tersebut. Orang lain itu tuh paham dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita sampaikan, sehingga kita mendapat timbal balik atau feedback dari orang lain tersebut. Nah, kita sudah masuk ke kategori komunikasi. Kategori komunikasi ada yang berupa komunikasi satu arah, di komunikasi sebagai interaksi. Ada lagi komunikasi sebagai transaksi. Nah, sekarang kita udah masuk ke komponen komunikasi. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi ada komunikasi personal yang dilakukan oleh dua orang. Ada komunikator dan ada komunikan. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Komunikasi massa. Komunikasi massa tentunya dengan media massa seperti televisi, koran, radio, dan lain-lain. Jenis komunikasi. Ada yang berupa komunikasi verbal, yaitu yang dilakukan secara langsung, face to face. Ada lagi yang non-verbal. Non-verbal itu dilakukan secara tidak langsung, seperti mengirim surat, mengirim surel, mengirim chat, atau apapun yang biasa dilakukan sekarang. Metode komunikasi. Metode komunikasi ada propaganda, yaitu mempengaruhi pendapat seseorang. Ada periklanan, ada lagi hubungan masyarakat, dan ada lagi jurnalistik. Teknik komunikasi, memberitahu, membujuk, memaksa, memerintah. Model komunikasi. Model komunikasi ada yang berupa satu arah, ada yang berupa 2 arah, dan ada yang berupa banyak arah. Proses komunikasi secara primer yaitu menggunakan simbol atau lambang isyarat. Ada yang berupa sekunder, yaitu menggunakan media atau alat. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dan fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi: menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Tujuan komunikasi: untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku seseorang hingga sosial masyarakat seseorang sesuai dengan info yang disampaikan oleh pemberi informasi, hingga menghasilkan umpan balik. Ya, pada intinya tujuannya komunikasi adalah membuat orang atau masyarakat itu paham dengan apa yang kita sampaikan kepada mereka dan mengharapkan timbal balik atau feedback. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Fungsi sosial. Dari fungsi sosial ini yaitu membangun hubungan, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, kebahagiaan, dan pembentukan konsep diri. Fungsi pendidikan, informatif atau menyampaikan informasi, edukatif atau mendidik, persuatif mempengaruhi atau dipengaruhi, rekreatif menghibur. Nah, sekarang kita sudah masuk ke metode pendekatan dalam komunikasi. Jadi, kalau kita mau komunikasi, kita juga harus PDKT, guys. Pendekatan aktor atau subjek, yaitu mempertimbangkan tujuan dan manfaat bagi dirinya sendiri. Pendekatan objek, yaitu mempertimbangkan lawan bicara, apakah lawan bicara itu mengerti atau tidak, atau takut terjadi kesalahpahaman. Pendekatan emosional, sama seperti pendekatan objek, yaitu mempertimbangkan lawan bicara, apakah lawan bicara itu memahaminya atau tidak. Tapi pendekatan emosional ini lebih mementingkan perasaan dari lawan bicara. Pendekatan eksplisit, yaitu mempertimbangkan keterbatasan pengetahuannya dengan memperkaya pengetahuan tentang orang lain. Masa iya kita ngobrol tapi kita nggak tahu apa yang kita mau obrolin? Nah, sekarang kita masuk ke sistem komunikasi intrapersonal. Intrapersonal sendiri adalah proses mencari informasi
meliputi sensasi, memori, persepsi, dan berpikir. Dalam komunikasi interpersonal ada yang namanya persepsi. Persepsi adalah menyimpulkan informasi dari pengalaman tentang objek atau peristiwa yang diperoleh. Ada yang namanya memori atau ingatan. Jadi, di sini, di memori ini, kita menggali informasi yang ada di ingatan kita untuk mendapatkan informasi tersebut. Ada yang namanya berpikir. Berpikir secara garis besar itu terbagi menjadi dua. Pikir autistik, yaitu berpikir yang tidak teratur atau tidak terarah seperti bengong. Berpikir realistik, yaitu berpikir yang terarah dan nyata. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau face to face. Tujuan dari komunikasi interpersonal diantaranya mengenal diri sendiri, menemukan dunia luar, menciptakan dan menjaga hubungan yang bermakna, mengubah sikap dan tingkah laku, untuk bermain dan cari hiburan, dan untuk bantu sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya pamit, apabila ada yang salah dari saya mohon maaf. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.